Di balik setiap prestasi, hampir selalu ada cerita yang tidak banyak diketahui orang. Ada malam-malam panjang yang dihabiskan untuk belajar. Ada waktu bermain yang harus dikorbankan. Ada rasa lelah, ragu, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun semua itu jarang terlihat karena kebanyakan orang hanya menyaksikan hasil akhirnya. Kisah seperti inilah yang sedang dijalani oleh seorang mojang Bandung bernama Keisha Bilbina Fitria. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Keisha tengah berada di salah satu fase paling penting dalam hidupnya. Sebagai siswi kelas 12 SMK Medika Kom Bandung, hari-harinya dipenuhi berbagai tanggung jawab, mulai dari belajar menghadapi ujian, menjalani praktik kerja lapangan atau PKL, hingga mempersiapkan langkah menuju masa depan. Saat ditemui, Keisha memperkenalkan dirinya sebagai remaja asal Bandung yang lahir pada 14 Desember tahun 2008. Halo, kenalin, nama aku Keisha Bilbina Fitria. Biasanya aku dipanggil Kesa. Aku sebagai siswa di SMK Medika Kom Bandung. Tempat tanggal lahir aku di Bandung 14 Desember 2008. Baginya, masa sekolah bukan sekadar mengejar nilai. Lebih dari itu, masa sekolah adalah waktu untuk membangun karakter, menambah pengalaman, dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah lulus nanti. Meski memiliki jadwal yang padat, Keisha dikenal sebagai pribadi yang ceria dan mudah bergaul. Ia senang bertemu orang baru, mudah beradaptasi, dan selalu berusaha membawa energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin orang-orang kenal aku sebagai orang yang ekstrovert dan happy juga. Karena aku tuh gampang berbaur dengan orang-orang, gampang berbicara banyak juga, dan juga aku selalu happy dimanapun aku berada. Di balik kepribadiannya yang hangat, tersimpan tekad besar untuk terus berkembang. Sebagai siswi tingkat akhir, ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depannya. Karena itulah, Keisha memilih untuk lebih fokus pada pendidikan. Ia percaya bahwa kesempatan tidak datang begitu saja. Kesempatan harus dipersiapkan melalui kerja keras dan konsistensi. Menurutnya, dorongan terbesar datang dari kedua orang tuanya. Mereka selalu mengingatkan bahwa masa muda adalah waktu terbaik untuk memperjuangkan cita-cita. Nasihat itulah yang membuat Keisha terus berusaha memberikan kemampuan terbaiknya di sekolah. Namun perjalanan tersebut tentu tidak selalu berjalan mulus. Di balik nilai yang semakin meningkat, ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Keisha mengaku sering belajar hingga larut malam. Waktu istirahatnya berkurang, bahkan kesempatan berkumpul bersama teman-teman pun terkadang harus dikorbankan demi menyelesaikan tugas dan mempersiapkan ujian. Menurutnya, inilah bagian yang seringkali tidak dilihat orang lain. Banyak orang hanya mengetahui hasil akhirnya. Padahal, ada proses panjang yang penuh perjuangan di balik semua pencapaian itu. Menariknya, pencapaian yang paling membanggakan bagi Keisha bukanlah piala ataupun penghargaan. Ia justru bangga karena berhasil memperbaiki prestasi akademiknya. Dari yang sebelumnya merasa tertinggal, kini ia mampu menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik. Keberhasilan sederhana itu menjadi bukti bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Meski demikian, Keisha juga mengakui dirinya pernah merasa minder. Ada kalanya ia melihat teman-teman lain sudah lebih dulu meraih berbagai pencapaian. Perasaan ragu sempat muncul, namun ia tidak ingin terus terjebak dalam rasa takut. Sebaliknya, ia menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Menurutnya, setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak perlu membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan perjalanan orang lain. Yang terpenting adalah terus bergerak maju. Sekecil apapun langkah yang diambil hari ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Kadang orang-orang tuh cuman ngelihat kita suksesnya aja tanpa ngelihat kita di belakang kayak gimana. Kadang aku juga mengorbankan main aku sama teman-teman aku tidur larut malam, dan juga mungkin waktu yang banyak banget karena kita belajar buat kedepannya. Makanya menurut aku belajar itu penting dan juga kita harus mengusahakan itu. Kita tuh ngerasa kalau misalnya diri kita tuh gak berhasil, atau kadang kita ngelihat orang lain tuh udah lebih di atas kita, dan kadang kita tuh gak bisa ngegapai hal itu. Makanya menurut aku dari kegiatan itu mungkin kita dapat belajar lebih dalam lagi, belajar dan lebih baik lagi. Selain dikenal sebagai pelajar yang tekun, Keisha juga memiliki mimpi sederhana yang ingin diwujudkan. Salah satunya
adalah mendaki gunung. Baginya, mencoba pengalaman baru merupakan cara terbaik untuk mengenal diri sendiri sekaligus memperluas cara pandang terhadap kehidupan. Contohnya, saya belum pernah coba untuk mendaki gunung, dan saya ingin sekali untuk menggapai itu. Karena menurut saya, prinsip diri sendiri itu adalah prinsip yang harus dipegang, karena juga dapat membahagiakan diri sendiri, dan juga dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Sebagai Mojang Bandung, Keisha juga memiliki kecintaan tersendiri terhadap kota tempat ia dilahirkan. Ia menggambarkan Bandung sebagai kota yang hangat, kreatif, dan penuh inspirasi. Menurutnya, masyarakat Bandung memiliki karakter yang ramah dan terbuka. Tidak hanya itu, Bandung juga dipenuhi anak muda kreatif yang terus melahirkan berbagai inovasi, mulai dari dunia kuliner, fashion, seni, hingga kewirausahaan. Lingkungan seperti inilah yang membuat Keisha semakin termotivasi untuk terus berkembang. Ia berharap suatu hari nanti dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kota Bandung. Bukan hanya melalui prestasi pribadi, tetapi juga dengan mengajak generasi muda untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan positif. Menurut Keisha, perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Karena itu, ia ingin terus belajar, menambah pengalaman, dan membangun kemampuan agar kelak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin hangat, kreatif, dan epic kali ya. Kalau kreatif tuh karena banyak banget orang-orang Bandung yang mempunyai kreatif atau ide sendiri, dari mulai fashion, kuliner, bahkan ada sampai saat ini. Mungkin kalau misalnya dari hangat, karena orang-orang Bandung tuh hangat banget ya, kayak dari mulai menyapanya, dan bahkan suasana Bandung juga benar-benar hangat. Dan mungkin kalau epic tuh bisa dibilang kota Bandung tuh mempunyai masa lalu atau mempunyai keepikan lah yang ada di Bandung ini. Mungkin kalau berkontribusi tuh bisa dimulai dari explore, karena kita juga bisa membuat kolaborasi dengan anak-anak remaja sekarang. Karena anak-anak remaja sekarang tuh benar-benar kayak ada banyak banget lah hal yang harus dilakuinnya, kayak hal-hal kegiatan positif, mulai dari berkolaborasi untuk wawasan secara luasnya juga, untuk dari hal-hal positifnya juga. Baginya, keberhasilan bukan hanya tentang apa yang berhasil diraih untuk diri sendiri. Keberhasilan juga berarti mampu membawa dampak positif bagi orang lain. Semangat itulah yang terus ia pegang selama menjalani masa sekolah. Meski harus menghadapi jadwal yang padat, berbagai tugas, serta tuntutan belajar yang tidak sedikit, Keisha tetap berusaha menikmati setiap proses yang dijalani. Ia percaya bahwa setiap pengalaman akan menjadi bekal berharga ketika memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menutup perbincangan, Keisha membagikan pesan sederhana kepada teman-teman seusianya. Menurutnya, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut menghadapi kegagalan, karena kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Justru dari kegagalan, seseorang dapat belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Mungkin menurut aku tuh jangan takut untuk mengambil apa yang kita mau ambil, dan jangan takut untuk gagal juga. Karena setiap proses itu pasti ada kecerahan buat masa depan kita. Karena menurut aku, pesan aku tuh jangan terlalu menyerah dulu dari awal, karena kita tuh bisa bangkit setelah kita mencoba yang belum pernah kita coba. Mungkin segitu dari aku. Baginya, setiap proses selalu membawa pelajaran, dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya pada waktu yang tepat. Kisah Keisha Bilbina Fitria mungkin bukan tentang prestasi yang viral ataupun penghargaan berskala internasional. Namun, kisahnya mengingatkan bahwa masa depan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dari waktu tidur yang rela dikurangi demi belajar, dari rasa malas yang berhasil dilawan, dari keberanian untuk terus belajar ketika sebagian orang memilih berhenti. Semua itu menjadi bagian dari proses yang membentuk karakter seseorang. Sebab pada akhirnya, keberhasilan bukan hanya dimiliki oleh mereka yang paling pintar. Keberhasilan juga menjadi milik mereka yang mampu bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Keisha percaya bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Setiap langkah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
akan membawa seseorang semakin dekat dengan impiannya. Dan seperti prinsip yang selalu ia pegang hingga hari ini, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses.